Jadi gini nih, saya ralat dengan apa pertanyaan Dek. Kenapa masyarakat di sini bisa mempertunjukkan Janger Kolok di saat upacara? Itu sebenarnya tidak ada itu. Tetapi di saat upacara puja wali umpamanya, itu biasanya ya dari yang tarian apa namanya yang loloh nih keng, itu baru ini hanya tarian atau pementasan sifatnya hiburan. Dulu baru banyak koloknya kan untuk upacara. Oh tidak Pak? Ya tidak. Hanya untuk dipentaskan untuk balik-balikan. Ya, artinya untuk untuk tontonan ya katakanlah hanya untuk seperti kesenian-kesenian biasa, untuk hiburan lah, kayak hiburan biasa gitu. Tetapi kaitannya dengan budaya kita kan sebagai lebih menonjol dengan kesenian kan, gitu loh. Terus untuk upacara tidak ada. Kemudian apa melatar belakangnya? Nah, untuk melatar belakangnya apa sebabnya munculnya Janger Kolok itu terus terang aja karena saya itu mendapat informasi ya dari si pencetus ini ya, dari tahun 67 itu untuk di daerah Bali dan khususnya di desa kami, desa Bengkale itu sangat ngetop dengan Janger dan drama. Itu dulu ya, Janger drama, kemudian itu yang normal. Nah kemudian karena mayoritas juga penduduk di Bengkale banyak yang tuli bisu. Kemudian yang pencipta atau pencetus ide ini sebagai penjual nasi dulu sering membeli air kepada orang tuli bisu gitu, yang menjual di air tuh karena dia itu harus ngambil di sungai jauh tuh. Nah karena sering di dia membeli air kepada orang tuli bisu itu, dia mempunyai ide, coba-coba nih rasanya kok Janger biasa atau normal kok sudah jenuh lah itu katanya nih sudah jenuh. Begitu juga drama, saya akan coba mengumpulin orang tuli bisu, akan ada latih untuk latihan Janger. Terus juga bentuk tariannya hampir sama, cuma dia kan untuk tarian atau nyanyian tidak ada nyanyiannya hanya si pelatih ini yang bernyanyi dengan ngendangin gitu pakai ketat. Itu ceritanya. Nah kemudian muncul idenya itu, ditawarilah coba-coba di saat sore karena dia jualan kan otomatis banyak orang datang, terutama yang normal dan tuli bisu beli sesuatu. Zaman itu belum ada dan listrik dan sebagainya, masih pakai. Nah di saat itulah dia mau katanya orang tuli bisu itu membuat kesenian Janger gitu loh, sama kayak yang normal Janger gitu. Setelah dia mau barulah dilatih, dan awal-awalnya memang berat deh, namanya orang tidak bisa ngomong, tidak mendengar kan sulit ya, harus memberi ini gimana tuh kalau khusus harus memerlukan keahlian khusus tuh kayak saya dah sekarang kebetulan. Maaf aja ini bukan saya karena istilahnya itu ahli gitu, bukan. Saya kebetulan untuk bahasa tuli bisu di Bengkale terus terang paham sekali saya. Kemudian ada tambahan dari internasional saya dan di Sando pun ada, bisa juga gitu. Walaupun tidak banyak seperti bahasa lokal. Nah atas dasar itulah, karena dia betul-betul paham dengan isyarat, kemudian dia memberitahu kepada tuli bisu, yaitu prosesnya juga lama katanya menurut dia.
Oh iya Pak. Kalau nggak salah 6 bulanan, 6 bulan dari tahun 67 itu sudah agak latihannya sudah bagus, kira-kira sudah sama lah istilahnya gitu. Karena terus terang kalau mengajari orang tuli bisu itu, karena dia itu niatnya kalau sudah ada niat ingin pasti fokus sekali dia cepat ya. Oke lah, memang itu jadi latar belakangnya lah. Itu jadi untuk latar belakang daripada latihan itu. Berarti kan apa tuh namanya, intinya itu bapaknya yang gini tuh ingin membentuk satu kreasi yang unik Yang beda. unik, ya karena kebetulan coba-coba membuat orang ini nih lain daripada yang lain gitu loh. Akhirnya terjadi juga gitu. Sukses jadinya. Dan sampai sekarang jadinya muncul itu terus gitu. Terus untuk proses pembentukan sekejangirnya itu sampai eksis saat ini tuh gimana Pak? Maksudnya dalam media publikasinya mungkin Sebenarnya dari pihak kami di sini, baik itu dari kepala desa, mungkin rasanya untuk mempublikasikan itu tidak ada dari ide dari, terus terang dari saya pun belum punya ide untuk mempublikasikan. Cuma karena banyak orang yang jurnalis TVRI dan sebagainya itu yang merekam, ataupun jurnalis wartawan yang menulis itu kan, Ya. dia yang beliau-beliau itulah yang menulis sehingga terkenalah di Sibengkale. oh berarti itu udah sebelum dari media tahu tuh kan mungkin dari mulut ke mulut nih Pak. Yang dari mulut ke mulut itu kan kebetulan dari latihan di Bengkale sampai dia bisa, dia itu sering ke undang loh, ke upah tuh nih, Oh, upah diundang gitu ya. kayak drama sekarang itu kan kemana nari ke daerah, umpamanya seperti wayang lah, dalam cemplong gitu. Aduh pacara 3 bulanan dia ini muncul, akhirnya kan dilihat, oh bagus, akhirnya banyak yang nyari. Prosesnya sama kayak ini, kayak itulah istilahnya dalam cemplong itu. Di saat 6 bulan berjalan, ada teman dari pelatih ini 3 bulanan keluarganya di daerah lain, dari Tambahan, dari Jagaraga. Nah setelah memunculkan itu, kok banyak Tertarik. lucunya gitu loh, sehingga tertarik dia. Termasuk ada tambahan karena pinter-pinter silat, terakhir setelah Janger ada pertunjukan silatnya. Oh, gitu. Itu yang menyebabkan Iya. tertarik. Kok bisa pinter sekali orang tuli bisu bersilat, karena dia ajar. Dan yang mengajar itu pun juga sudah almarhum, namanya Pak Wayan Negara, guru semua zaman dulu itu, ahli judo, ahli silat. Dan tidak beliau aja yang ngajar, dia belajar di Jagaraga, di tempatnya siapa namanya Pak Soilo itu yang dulu. Memang gimana ya, cuma kekurangannya tidak mendengar dan tidak ngomong. Cuma otaknya itu hampir sama dengan otak kita gitu. Murid saya sekarang kan bagus tuh, namanya Madi sebentar di SD inklusinya bagus tuh, Ariana Warnati. Terus gini Pak, untuk yang selanjutnya itu bagaimana bentuk perhatian pemerintah dan para pelaku pariwisata itu terhadap eksistensi Janger Kolok ini? Nah belakangan ini setelah saya lihat itu sudah ada perhatian. Karena apa? Buktinya katakanlah paguyuban tuli bisu Janger Kolok Desa Bengkale sudah akan mendapatkan bantuan. Kalau yang dulu pun sudah ada zaman Pak Ide Bagus Uke sebagai gubernur sudah diperhatikan. Itu perhatiannya itu menyangkut tentang kehidupan anak tuli bisu, sehingga dia diberikan anak-anak tuli bisu di Bengkale itu diberikan pelatihan menganyam, pelatihan membuat tahu tempe, dan termasuk diberikan bantuan alat dan uang. Itu udah ada perhatiannya, udah banyak dari pemerintah tingkat 2, tingkat 1. Untuk kesenian Janger ini udah ada Pak bantuan? Sudah yang dulu sebelum saya menangani, sebelum saya sebagai ketua paguyuban tuli bisu, katanya sudah pernah dapat bantuan pakaian. Ya, gitu. sudah dapat bantuan pakaian. Menurut ini Pak, untuk masalah jumlah masyarakatnya itu Pak, jumlah masyarakat kalau ini ke berapa nih ke menurut jenis
jenis umur dan jenis kelaminnya rata-rata. Ini Mbak nih. Bener nih. Apa? Total Mungkin tahu. tuli bisu di sini 44, maaf ya. 44 totalnya. Terus yang tinggal di desa Bengkale itu hanya 33. Karena yang lain ini ada tinggal di Tabanan, di Denpasar, di Singaraja,